Halo semuanya, kenalin aku Judika Justin Banjarnahor dari program studi akuntansi sektor publik. Pada video kali ini, aku akan jelasin tentang akuntansi beban, belanja, dan kewajiban jangka pendek dalam SKPD. Tunggu apa lagi? Simak yuk! Pada video kali ini, aku akan jelasin 6 hal. Yang pertama ada beban belanja dan kewajiban jangka pendek pada satuan kerja pemerintah daerah. Yang kedua ada mekanisme pengeluaran belanjanya. Yang ketiga ada pengakuan dan pengukuran beban belanja. Yang keempat ada pengakuan dan pengukuran kewajiban jangka pendek. Yang kelima ada akuntansi koreksi dan kesalahan beban belanja kewajiban. Yang keenam ada penyajian dan pengungkapan beban belanja dan kewajiban. Nah, di sini ada jurnal standar anggaran. Nah, di sini skema jurnal itu ada dua, yaitu jurnal anggaran dan juga jurnal realisasi. Nah, jurnal anggaran itu merupakan saat DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran atau perubahan DPA-nya disahkan. Sedangkan jurnal realisasi itu saat transaksinya terrealisasi atau terjadi penyesuaian. Nah, di sini jurnal anggaran itu sifatnya operasional, dicatat pada subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran. Jurnal anggaran sendiri berdasarkan bukti berupa pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pemerintah daerah. Nah, jurnal anggaran dapat digabungkan antara anggaran pendapatan LRA dan juga belanja. Nah, di sini ada contoh jurnalnya, estimasi pendapatan dan estimasi perubahan sal terhadap prosesi belanja merupakan gabungan dari estimasi pendapatan terhadap estimasi perubahan sal dan estimasi perubahan sal terhadap apropriasi belanja. Baik, selanjutnya ada alokasi APBD berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Nah, di sini APBD ada dua, yaitu satuan kerja pemerintah daerah itu sendiri dan juga pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerahnya. Nah, di sini SKPD itu mengatur belanja, yaitu belanja operasi, ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, dan bansos. Dan juga mengatur tentang belanja modal seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, dan juga bangunan. Nah, sedangkan untuk pejabat pengelola keuangan daerahnya selaku bendahara umumnya seperti belanja operasi khusus pada belanja bunga, dan juga ada belanja tak terduga dan juga belanja transfer seperti bagi hasil pajak daerah, bantuan keuangan, dan juga mengatur tentang pembiayaan seperti penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Dari sini ada pengakuan belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari daerah ke rekening kas umum daerah. Dalam hal badan layanan umum, ya, belanja diakui dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum, yakni pada saat terbitnya surat pengesahan pendapatan dan belanja. Nah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Untuk transaksi khusus lainnya seperti dana desa, APBN, BOS pada sekolah negeri, kapitasi BPJS pada puskesmas, dan BLO, belanja diakui pada saat pengesahan pendapatan dan belanja atau SP2B. Nah, di sini ada pengakuan beban. Yang pertama ada timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikutinya keluar kas umum daerah. Contohnya seperti tagihan rekening, telepon, dan juga rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang kedua, saat terjadinya konsumsi aset. Ada pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain tidak didahului oleh timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasi pemerintah. Contohnya itu seperti pembelian barang jasa yang tidak menghasilkan aset tetap dan pembayaran untuk pembelian tiket pesawat perjalanan dinas. Yang ketiga, saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan pengurangan aset atau berlalunya waktu, seperti penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Yang keempat ada dalam hal badan layanan umum. Beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum itu sendiri. Nah, di sini ada jenis belanja di satuan kerja pemerintah daerah. Di sini ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, ada belanja modal, belanja hibah, belanja bansos, dan juga belanja subsidi. Nah, di sini dikecualikan yaitu belanja bunganya yang diatur dalam pejabat pengelola keuangan daerahnya atau PPKD. Nah, di sini ada belanja barang jasa atau disingkat dengan BBJ. Ada beberapa jenis BBJ seperti BBJ pembelian persediaan, BBJ pembayaran jasa, BBJ perjalanan dinas, BBJ belanja operasi, dan non operasional lainnya. Nah, di sini untuk belanja modal sendiri seperti ada tanah, gedung bangunan, peralatan dan mesin, jalan jaringan irigasi, dan juga aset tetap lainnya. Nah, untuk mekanisme belanjanya ada dua hal, yaitu uang persediaan dan juga belanja langsung. Dan di sini ada hubungan antara belanjanya menjadi beban, seperti belanja pegawai menjadi beban pegawai, belanja barang dan jasa menjadi beban barang dan jasa, dan juga ada belanja bunga menjadi beban bunga dan lain sebagainya. Namun nilai belanja di sini belum tentu sama dengan belanja beban itu sendiri. Yang pertama ada belanja dengan uang persediaan. Nah, di sini belanja dengan uang persediaan dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama yang tidak menghasilkan barang milik daerah, yang kedua ada menghasilkan barang milik daerah. Nah, yang tidak menghasilkan barang milik daerah contohnya seperti pembelian jamuan tamu atau snack atau makan minum, dan juga pembayaran perjalanan dinas. Yang kedua yang menghasilkan BMD, contohnya pembayaran untuk alat ATK dan juga laptop dengan jumlah yang kecil. Nah, di sini Pemda sendiri yang menetapkan besar uang persediaan dalam setiap satker pemerintah daerahnya. Pemda dapat menetapkan batas tertinggi pembayaran dengan menggunakan uang persediaan, misalnya sampai dengan 50 juta dapat memilih penggunaan uang persediaan atau langsung. Berarti transaksi dengan nilai di atas 50 juta wajib menggunakan sistem langsung. Nah, di sini belanja dengan uang persediaan akan diakui saat dilakukan pengesahan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau fungsi pembendaharaan pemerintah daerah. Nah, beban dengan uang persediaan akan diakui pada saat dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran satker pemerintah daerah dan atau penurunan manfaat ekonomi atau terjadinya konsumsi aset. Selanjutnya, jurnal belanja dengan uang persediaan yang tidak menghasilkan BMD. Di sini ada dua jurnal, yaitu jurnal SAK sebagai neracanya dan juga jurnal SAPA sebagai laporan realisasi anggaran. Nah, di sini yang pertama saat terbitnya SP2D, yaitu surat perintah pencairan dana dengan kas bendahara pengeluaran terhadap rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah. Sedangkan di jurnal RA SAPA-nya tidak ada entry. Yang kedua, saat bendahara mengeluarkan SKPD pembayar, di kedua jurnal tidak menghasilkan entry. Yang ketiga, saat pengesahan UP atau tambahan UP oleh pelaksana anggaran, beban terhadap kas di bendahara pengeluaran. Sedangkan di jurnal SAPA-nya belanja terhadap estimasi perubahan saldonya. Yang keempat, ada terbitnya SP2D group atau revolving. Di jurnal SAK-nya ada kas di bendahara pengeluaran terhadap rekening koran pejabat pengelola keuangan. Sedangkan di jurnal SAPA-nya tidak ada entry. Yang kelima, ada pengesahan terakhir uang persediaan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Di jurnal SAK-nya
yaitu beban terhadap kas di bendahara pengeluaran terhadap belanja. Sedangkan di jurnal sapanya ada belanja terhadap estimasi perubahan sal. Yang keenam, mengembalikan sisa uang persediaan ke bendahara umum. Di jurnal SAK-nya ada rekening koran PPKD terhadap kas di bendahara pengeluaran, sedangkan di jurnal sapanya tidak ada entry. Selanjutnya yaitu belanja dengan uang persediaan yang menghasilkan barang milik daerah atau BMD. Kurang lebih sama dengan jurnal uang persediaan yang tidak menghasilkan BMD. Letak perbedaannya ada di transaksi yang ketiga ini. Ya, di sini transaksi nomor 3 pada saat pengesahan uang persediaan oleh pengguna anggaran. Jika kita lihat kembali di tidak menghasilkan BMD, diakuinya sebagai beban. Di belanja dengan menghasilkan BMD itu diakuinya masih sebagai persediaan atau AT. Nah, juga di transaksi yang kelima yaitu pengesahan terakhir uang persediaan oleh pengguna anggaran. Nah, di sini juga diakui sebagai persediaan karena BMD sendiri tidak langsung diakui sebagai beban karena masih masuk ke dalam aset. Seperti itu. Baik, di sini ada contoh soal dari transaksi dengan uang persediaan. Untuk transaksi pertama diterimanya SP2D uang persediaan sebesar 35 juta dengan jurnalnya di dalam neraca yaitu kas di bendahara pengeluaran terhadap RK rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, yang transaksi kedua dibayarnya dengan UP untuk pembelian ATK sebesar 20 juta itu tidak dicatat dalam jurnal SAK dan juga jurnal sapanya. Sedangkan di soal transaksi yang ketiga ada pengguna anggaran mengesahkan transaksi uang persediaan nomor 2. Nah, di sini jurnalnya dicatat sebagai persediaan ATK terhadap kas di bendahara pengeluaran. Sedangkan di jurnal sapanya sendiri dicatat sebagai estimasi perubahan sal terhadap pendapatan PBB LRA. Yang keempat, diterimanya SP2DYU transaksi nomor 2 dicatatnya sebagai kas di bendahara pengeluaran terhadap rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah. Sedangkan di jurnal sapa sendiri tidak ada entry. Untuk transaksi nomor 5 dibayar dengan UP pembelian BBM itu tidak dicatat di kedua jurnal. Yang transaksi nomor 6 PA mengesahkan transaksi UP nomor 5 di sini dicatat sebagai beban barang dan jasa terhadap kas di bendahara pengeluaran, dan di jurnal sapa sendiri dicatat sebagai estimasi perubahan sal terhadap pendapatan PBB LRA. Nomor 7 mengembalikan sisa UP-nya yaitu rekening koran PPKD terhadap kas di bendahara pengeluaran. Selanjutnya ada belanja dengan pembayaran langsung. Nah, di sini belanja dengan pembayaran langsung juga dibedakan menjadi dua, seperti uang persediaan yaitu yang menghasilkan BMD dan juga yang tidak menghasilkan BMD. Yang tidak menghasilkan BMD-nya contohnya pembayaran gaji dan juga tunjangan kinerja, pembayaran jasa cleaning service melalui penyedia dan juga pembayaran sewa. Sedangkan yang menghasilkan BMD seperti pembelian kendaraan dinas dan juga pembangunan gedung. Nah, di sini Pemda juga menetapkan batas minimal pembayaran dengan langsung, misalnya transaksi dengan nilai di atas 50 juta wajib menggunakan langsung, sedangkan di bawah 50 juta atau sampai dengan 50 juta menggunakan uang persediaan atau langsung. Di sini belanja akan diakui pada saat dilakukan saat terjadinya pengeluaran dari rekening umum kas daerah. Beban akan diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya penurunan manfaat ekonomi, dan atau terjadinya konsumsi aset. Di sini ada di jurnal belanja dengan pembayaran langsung yang tidak menghasilkan barang milik daerah. Nah, sini ada dua skemanya. Yang pertama, terbitnya SP2DLS dengan tidak ada keterangan jasanya diterima kapan, dan juga skema kedua jasa diterima pada saat terbitnya SP2LS. Yang di sini skema pertama itu transaksinya saat terbit SP2D-nya. SP2D langsung dicatat sebagai beban terhadap rekening koran PPKD.
Sedangkan di jurnal sampah sendiri dicatat sebagai belanja terhadap estimasi perubahan SAL. Sedangkan di skema yang kedua itu transaksinya yang pertama itu SKPD menerima jasa dengan bukti BAST dicatat sebagai beban terhadap utang belanja. Dan yang kedua, saat terbitnya SP2D LS-nya, yaitu saat jasa diterima, dicatat sebagai utang belanja terhadap RKPPKD, dan juga jurnal sampahnya dicatat sebagai belanja terhadap estimasi perubahan SAL. Nah, skema selanjutnya di sini ada contoh soalnya, yaitu ini kita mulai saja. Ya, yang pertama terbitnya SP2D LS untuk membayar gaji sebesar 200 juta. Nah, di sini karena ini merupakan tidak masukkan PMD, maka dicatat sebagai beban terhadap RKPPKD. Sedangkan yang nomor 2 itu terbitnya SP2D langsung untuk membayar pembelian obat sebesar 100 juta. Di sini karena obat merupakan barang milik daerah, dapat ada bentuknya menghasilkan barang milik daerah. Nah, di sini dicatat sebagai persediaan obat seperti itu, tidak dicatat sebagai beban karena menghasilkan BMD. Sedangkan yang di nomor 3 terbitnya SP2D untuk membayar jasa cleaning service, ini tidak menghasilkan BMD maka dicatat sebagai beban. Dan yang keempat ini untuk membayar pembangunan gudang, di sini karena menghasilkan barang milik daerah maka langsung diakui sebagai gedung dan bangunan. Selanjutnya di sini ada penyajian belanja dan beban. Di sini ada jenis belanja dan jenis beban. Jenis belanjanya seperti ada 6 belanja operasi, yaitu belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan juga belanja bantuan sosial, dan ada belanja modal dan juga belanja tak terduga. Sedangkan untuk jenis beban sendiri ada 12, yaitu ada belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan aset tetap, penyisihan piutang tak tertagih, beban tak terduga, beban transfer lain-lain, dan juga non operasional. Nah, di sini ada transaksi lain terkait beban. Yang pertama, beban persediaan, pemakaian persediaan. Di jurnal SAK-nya, beban persediaan pada persediaan sebesar pemakaian dari persediaan tersebut. Yang kedua, ada penyisian piutang tak tertagih, estimasi nilai piutang tak tertagih. Jurnal SAK-nya, beban penyisian piutang tak tertagih pada penyisian utang tak tertagih. Yang ketiga, ada beban penyusutan aset atas aset tetap. Di sini beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap. Yang keempat ada beban amortisasi aset tak berwujud. Jurnal SAK-nya beban amortisasi ATB pada akumulasi ATB. Dan ada beban lain, beban aset tetap non kapitalisasi, beban penurunan nilai investasi, beban penyisian dana bergulir. Yang keenam ada beban non operasional seperti pelepasan aset tetap, keuntungan kerugian pelunasan dini, dan kewajiban. Selanjutnya kita bahas tentang koreksi kesalahan belanja dan beban. Di sini ada koreksi kesalahan belanja beban, yaitu kesalahan akuntansi belanja yang dibagi menjadi 2, yaitu kesalahan tahun anggaran berjalan dan juga kesalahan tahun anggaran lalu. Di sini kalau kesalahan di tahun anggaran berjalan akan diakui sebagai pengurang belanja, sedangkan kalau kesalahannya di tahun anggaran lalu akan diakui sebagai penambah pendapatan. Nah, sini ada dibagi menjadi 2 juga, dengan uang persediaan dan juga uang langsung. Kalau belanja dengan uang persediaan akan dikembalikan ke bendahara satkernya. Jika pembayaran dengan belanja langsung, uangnya akan dikembalikan ke bendahara daerah atau RKUD. Nah, di sini ada contoh dari kesalahan tahun anggaran berjalan atau TAB.
Di sini contohnya pada tanggal 1 November 2022 dilakukan pembayaran uang perjalanan dinas dengan uang persediaan sebesar 10 juta kepada saudara Budi dengan pengguna anggaran. Telah mengesahkan belanja tersebut, telah dibuat jurnal realisasi belanja. Namun pada tanggal 20 Desember 2022 diketahui bahwa pada pembayaran kepada saudara Budi lebih 1 juta. Atas kelebihan tersebut, saudara Budi mengembalikan uang kepada bendahara pengeluaran SKBD. Nah, sini jurnalnya, jurnal pada saat kelebihan tanggal 20 Desembernya ada kas di bendahara pengeluaran terhadap beban barang dan jasa. Di sini kasnya bertambah, bebannya berkurang. Untuk di jurnal Sapanya sendiri ada estimasi perubahan saldo di debit dan terhadap belanja barang dan jasanya di kredit. Baik, contoh selanjutnya jika ini merupakan dikembalikan kepada bendahara pengeluaran satkernya. Yang kedua ini dikembalikan kepada bendahara umumnya. Nah, di sini di jurnalnya, pencetakan jurnal itu sendiri, untuk jurnal SAK-nya ada rekening koran dari PPKD-nya terhadap belanja barang dan jasanya. Jadi rekening korannya bertambah, bebannya berkurang. Dan juga di jurnal Sapanya sama estimasi perubahan saldo terhadap belanja barang dan jasa. Nah, contoh selanjutnya yaitu kesalahan tahun anggaran yang lalu atau TAYL. Nah, di sini 1 November dilakukan pembayaran uang perjalanan dinas dengan uang persediaan sebesar 10 juta telah disahkan dan juga telah dibuat jurnal realisasi belanjanya. Namun pada tanggal 1 Februari 2023 diketahui bahwa pembayaran pada saudara Budi lebih 1 juta. Nah, di sini saudara Budi mengembalikan uang kepada bendahara pengeluaran Satker pemerintah daerah. Untuk jurnalnya sendiri, kas di bendahara pengeluaran atau penerimaannya di debit 1 juta dan pendapatan lain-lainnya 1 juta. Nah, di sini kasnya bertambah dan juga pendapatannya bertambah di kredit. Di jurnal Sapanya sendiri sama, estimasi perubahan saldonya di 1 juta bertambah dan juga pendapatannya lain-lain juga bertambah 1 juta di kredit. Nah, sini perbedaannya yang kedua yaitu ada di saudara Budi mengembalikan kepada bendahara umumnya atau RKUD-nya. Di sini jurnalnya dicatat sebagai bertambahnya rekening koran PPKD debit dan juga bertambahnya pendapatan lain-lain di kredit. Untuk jurnal Sapanya sendiri sama, itu estimasi perubahan saldonya bertambah di debit 1 juta dan juga pendapatan lain-lainnya bertambah di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban. Nah, di sini kewajiban atau utang yang mungkin muncul di neraca Satker pemerintah daerah hanya kewajiban jangka pendek. Antara lain adalah utang belanja dan juga utang PPN atau PPH. Nah, di sini jurnal pengakuan utang belanja umumnya dibuat melalui jurnal penyesuaian akhir tahun, yaitu untuk mengakui belanja barang atau jasa yang sudah diterima atau dinikmati oleh Pemda atau Satker pemerintah daerah, namun belum dibayar hingga akhir tahun. Contohnya tagihan listrik, air, dan listrik bulan Desember. Sini transaksinya pada saat terbit tagihan tersebut dicatat pada jurnal SAK-nya, dicatat sebagai beban terhadap utang belanja, sedangkan tidak ada pencatatan di Sapanya. Dan di sini ada jurnal pembayarannya. Di sini pada saat jurnal pembayaran, saat terbitnya SP2D langsung untuk pembayaran utang. Nah, di sini jurnal SAK-nya dicatat sebagai utang belanja terhadap RKPPKD dan jurnal di sini jurnal Sapanya dicatat karena terjadi realisasi anggaran, yaitu belanja terhadap estimasi perubahan saldo. Nah, sini kewajiban atau utang PFK bendahara pengeluaran Satker pemerintah daerah yang wajib pungut atau yang wajib memotong, yakni berkewajiban memungut PPN dan memotong PPh 21, 22, dan 23 atas transaksi yang bersumber dari uang persediaan. Atas PPN dan PPh yang dipotong atau dipungut tersebut, bendahara pengeluaran SKPD berkewajiban menyetorkan ke kas negara. Jika sampai dengan tanggal pelaporan PPN atau PPh belum dipungut, maka diakui sebagai utang perhitungan pihak ketiga atau PFK.
Nah, di sini jurnal pengakuan utang PFK sendiri pada saat tanggal pelaporan belum disetor. Di sini jurnalnya kas di bendahara pengeluaran di debit, utangnya di kredit, dan tidak ada jurnal di laporan realisasi anggaran. Nah, untuk di jurnal pembayaran sendiri, pada saat pembayaran ke kas negara, utang dari PPN dan BPH yang dibayar, utang PFK-nya PPN PPH di debit, dan terhadap kas di bendahara pengeluaran ini kredit. Jadi utangnya berkurang, kasnya berkurang juga. Dan juga tidak ada entry di jurnal sapanya. Nah, di sini ada latihan soal yang mungkin teman-teman bisa coba sendiri di asrama, dan juga ini merupakan slide terakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.